Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Gimana nih hasil tradingnya selama ini? Ya. Dan bagaimana gerakan emasnya? Kita hari ini akan kembali membuat trading plan untuk emas 1 minggu besok. Minggu keberapa besok masuk ya? Udah masuk minggu ketiga tuh ya, begitu cepat ini. Oke teman-teman, yang pertama kali datang ke channel saya Matias Putra. Jadi kalau teman-teman mau dapat info-info terbaru, dapatkan analisa emas, Euro USD dan belajar teknikal, silakan subscribe agar Anda semakin pintar. Dan saya punya video akan selalu meluncur secara rutin itu Selasa Euro USD ya, untuk signalnya kita analisa langsung live market. Kemudian hari Jumat ada belajar ilmu pengetahuan masalah teknikal, masalah konsep cara berpikir ya, masalah mindsetnya. Kemudian hari Sabtu malam minggu itu adalah masalah goal seperti hari ini. Kemudian kalau minggu ada masalah cara berpikir yang sehat ya. Jadi lengkaplah di sini teman-teman. Oke? Baik, sekali lagi saya terus lanjutkan teman-teman mengingat fenomena-fenomena belakangan ini itu apa ya, dalam kondisi begini banyak orang, ada orang yang memang benar-benar kasih info yang bermanfaat, ada orang yang memang mau memanfaatkan kita jadinya ya, dengan cara menawarkan apa itu trading dengan income pasti ya. Namanya trading itu nggak ada income pasti teman-teman. Kalau mau income pasti ya deposito gitu ya. Nah, jadi kalau orang menjadikan income pasti itu, aduh ya. Nah, Anda pikir sendirilah ya, bagaimana trading dia kalau bisa pasti dia masih butuh Anda gitu aja ya. Lalu orang suka screenshot ya, tawarin Anda nih tempat saya nih untung terus nih ya, sekali setor habis ya. Karena saya setiap minggu terima keluhan-keluhan seperti itu ya. Cuman sayangnya setiap kali ketemu begini habis uang puluhan, ratusan bahkan miliaran baru datang ke saya begitu ya. Ya, sedikit terlambat itu. Jadi teman-teman yang belum silakan ya belajar. Saya selalu katakan belajar, tidak ada cara instan, tidak ada. Anda harus belajar. Ya, orang belajar saja itu pun tidak instan, butuh proses ya. Bukan berarti habis belajar langsung Anda kaya, itu tidak ada itu. Oke, teman-teman, saya punya kelas price action untuk advance. Jadi teman-teman yang mau belajar secara serius di sini, teman-teman silakan hubungi WhatsApp saya di bawah deskripsi. Saya sekali lagi kasih tahu teman-teman, mohon maaf ya, WhatsApp saya itu bukan untuk diskusi ya. Teman-teman kamu diskusi langsung di sini saja ya, di komen. Ya, kalau masalah mau tanya, WhatsApp saya itu adalah admin khusus bagi teman-teman yang mau konsultasi, mau ikut training, mau ikut kelas seperti apa, itu ya. Jadi saya tidak melayani konsultasi teknikal di sana ya, konsultasinya cukup di saya buat ini channel ini ya di sini gitu ya, buat komunitas kita ya untuk berbincang-bincang. Nah, kalau di WhatsApp itu saya hanya melayani konsultasi kalau sudah jadi murid saya itu ya. Oke, jadi supaya teman-teman tidak capek-capek, WhatsApp saya hanya di sana tanya-tanya tentang, kalau mau tanya-tanya training silahkan gitu, karena itu adalah admin. Oke. Hai teman-teman, selanjutnya kita akan terus berbicara menyangkut tentang emas 1 minggu ke depan. Kenapa sih ya? Apalagi teman-teman, saya selalu anjurkan yang pertama ya, saya lihat banyak pemula yang hubungi saya langsung masuk, langsung pakai uang sungguhan. Jangan ya teman-teman, pakai uang demo dulu. Sampai demo bisa 2-3 bulan untung, teman-teman baru boleh pasang, boleh pakai real account. Akun demonya juga saya siapin di dalam deskripsi ini, dan teman-teman mau buka akun broker juga ada di sini. Teman-teman, saya selalu terima pertanyaan begini. Broker apa yang bagus?
Bagi saya semua broker bagus, ya. Nah, yang penting itu bukan broker bagus tidak bagus, yang penting tekniknya, skill kita bagus apa enggak, itu yang penting teman-teman. Oke ya. Jangan salah kaprah. Ada saya lihat itu ya, orang sibuk ganti gonta-ganti broker tapi ya loss terus gitu. Ya bukan masalah broker yang membuat Anda loss ya, tetapi teknik Anda dan cara penguasaan Anda yang membuat Anda profit apa loss. Itu ya, itu. Ada orang suka cari, wah spreadnya kecil-kecil gitu sampai kalau perlu nggak ada spreadnya. Kalau nggak ada spread hati-hati ya. Teman-teman broker yang nggak ada spread, nggak ada komisi, hati-hati dengan broker itu. Ya, dia mungkin akan curang Anda dari sisi mana. Kalau nggak untung dari mana, dia siapin software, siapin apa buat Anda begitu. Ya, ini kan bisnis ya, teman-teman berpikir secara logika lah. Ya, jadi kita tidak perlu tahu-tahu spread, perlu tahu-tahu komisi. Selama kita punya teknik bisa menguntungkan. Ya kan? Sekarang bisa bayangin secara logika, teman-teman. Kalau broker tidak untung, lalu dia sediain melayani Anda, emang dia departemen sosial, ya. Nah, terus gimana caranya? Dia pasti akan curangi Anda dari sisi mana mungkin? Dari sisi nanti ada spreadnya atau apanya. Pasti dia akan cari peluang. Karena dia tidak mendapatkan apapun dari Anda kan. Kalau Anda tawarnya terlalu pelit begitu. Oke, maka saya tidak mau itu kalau broker yang spreadnya apa nggak ada komisi lah, nggak ada swap lah gitu ya. Apalagi juga bilang nggak ada spread. Wah, itu hati-hati itu ya. Itu bisa jadi uang Anda masuk besok-besok Anda nggak bisa tarik itu. Itu sudah pasti bukan broker resmi. Oke ya. Baik, kita lanjutin ya. Untuk emas, lihat minggu kemarin itu emas mulai naik. Kenapa mulai naik teman-teman? Karena emas itu minggu lalu dunia mulai tegang. Apanya yang terjadi? Karena Rusia, Ukraina ya, dengan Ukraina bersama NATO dan Amerika juga sudah mulai ikut-ikut campur di sana. Nah, sehingga dunia mulai memanas. Oke, dan dolar juga mulai terus turun ini ya, dolar ya. Nah, ini di XY bandingkan ini dolar mulai terus turun ya. Nah, kita lihat penurunannya dan saya selalu katakan bahwa emas itu merupakan safe haven. Itu sangat sensitif dengan berita fundamental yang menyangkut global. Ya, fundamental global ya salah satu kayak kemarin itu ya. Waduh, ini komputer saya agak lambat, sorry. Jadi menyangkut Rusia dengan Ukraina ya, dan Amerika mulai ikut campur. Oke ya, kita kalau mau lihat, nah cuman dia lagi hampir kena spot, berarti kemungkinan akan ada, kalau misalnya Senin besok dia tidak tembus ini mantul, maka kita akan melihat emas kan terbalik ya, kita lihat. Ini nggak tahu internetnya kali ya nih ya, coba kita lihat ya. Oh ya, saya sambil ya teman-teman ya. Saya tidak pernah menawarkan bekerja sama dengan perusahaan manapun untuk menawarkan paket-paket investasi ya dengan dasar apapun, dengan fixed income apalah, enggak ada ya teman-teman. Kalau perlu ada tawaran atas nama saya, teman-teman perlu konfirmasi itu ya. Dan sebaiknya janganlah, seperti saya bilang enggak ada itu ya, yang investasi fixed income begitu. Nama investasi itu nggak ada fixed income ya, itu pasti ada risiko, bisa naik bisa turunnya. Kalau orang mematok fixed income berarti itu sudah, kalau nggak money game ya, ya sejenis ponzi, atau kalau nggak ya penipuan lah. Ya, mana bisa dia patok pasti dapatkan sekian ya, dia mana tahu siapa yang ngerti pasar, nggak ada yang ngerti. Oke, lanjut. Ini emas, kita lihat emas ini kan mulai naik kan ya, minggu lalu terus naik. Oke ya. Dan kita lihat ini, dia mulai untuk menjebol ini ya teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman?
Jadi kalau saya melihat situasi begini, kita akan cenderung prioritas buy dulu teman-teman. Oke, bagaimana kita akan buy di posisi mana? Kita lihat ya. Sniper dulu. Oke. Jadi teman-teman, kita akan buy di sini ya, yang saya garis ini ya. Kita akan buy di angka ini. Akan buy di sini. Kita stop loss di sini. Artinya kalau Senin ya masih keburu ya. Kalau dia masih berkisar sini dia tidak gap up, tidak gap up boleh. Kalau dia gap down tembus ini ya. Ini kita lupain. Kita buy pertama di sini. Kita XL. Pasati stop loss di angka ini ya teman-teman ya. Jangan bingung ya. Sudah di garis pun lihat angkanya pun masih susah. Sayang kan? TP di sini satu. Nah, TP2 boleh di sini ya. TP1. Oke. Ini skenario pertama. Kalau dia ini Senin jebol ini stop loss ya teman-teman, kita akan ambil buy dengan skenario kedua. Kita ini jebol, kita boleh buy di skenario kedua di sini ya. Ini kita buy. Angka ini ya, kita batasi. Stop loss di sini. Nah, di sini yang jangan terlalu hemat. Stop loss angka ini ya. Kemudian TP1. Terus TP2. Oke, teman-teman, ini dia ya. Kemudian skenario ketiga, ini pun jebol, kita masih akan ada buy di sini. Ini ya teman-teman ya angkanya. Ya kurang lebih lah teman-teman, tidak mesti harus persis kan. Dia kan berbicara range area sini. Ya sampai area sini ya. Ini kita batasi sampai sebelum stop loss, ini adalah area range untuk buy. Kemudian kita buat TP1. Nah, ini saya geser lah TP2 di sinilah. Ya, ini TP ini ya. Di area ini angka buy, ini stop loss TP1, TP2 di sini. Oke. Ini skenario untuk buy. Jadi untuk minggu depan saya lebih cenderung untuk memperhatikan buy. Namun kalau teman-teman misalnya kita tahu-tahu Senin dia langsung gap up ke atas ya. Misalnya tahu-tahu hari ini atau besok itu lagi lebih meningkat tegang lagi Rusia dan Ukraina, kan bisa jadi Senin Mas langsung gap up di situ tuh. Ya.
Kalau Mas langsung gap up di situ, kita boleh ada sedikit peluang untuk kita sell di sini. Cuman ini range stop lossnya itu cukup lumayan ya. Kalau teman-teman mau ya. Sampai di sini mungkin ya kita boleh melakukan sell. Tunggu. Ini saya kasih warna merah. Sell dan kita akan membuat stop lossnya di sinilah ya. Buat lumayan. Stop loss. Kasih warna lain. Kita buat TP1 sini. TP2. TP2. Oke, ini sell saya tulis ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, kalau lihat situasi gini kecenderung masih lebih cenderung naik ya dibandingkan turun. Tapi ya nggak apa-apa, kita manfaatin resistennya aja. Kalau dia sampai di situ, kan biasanya kalau dia naik dia nggak terus naik kan, dia akan koreksi dulu. Oke, kita manfaatinnya itu. Nah, gini ya. Oke, teman-teman, inilah skenario trading emas untuk minggu depan. Minggu keberapa? Minggu ketiga ya kalau nggak salah ya. Bentar saya cek kalender dulu. Ini minggu 1, 2, ya 3 ya. Minggu ketiga April. Oke, teman-teman, semoga ya trading kita sesuai impian kita. Ya, sampai di sini salam profit dan saksikan video-video selanjutnya. Dan salam sukses untuk kita semua.